Karena itu, inilah menu buka puasa bagi Anda yang pengen ngecilin perut buncit atau kepengen nurunin berat badan. Tonton sampai selesai. Dipersembahkan oleh dietmentoring.com. Langsing dalam 30 hari, bukan cuma mimpi. Hai, jumpa lagi dengan saya Andika Mahrendra. Seperti kita tahu bahwa buka puasa itu sangat menentukan apakah berat badan kita semakin bertambah atau justru semakin susut. Apakah perut kita semakin buncit atau justru semakin ramping. Nah, saya tahu teman-teman yang nonton video ini tentu adalah orang yang kepengen berat badannya turun. Orang yang kepengen perut buncitnya jadi kempes, bukan sebaliknya. Karena itu, di video kali ini saya akan bahas apa saja yang sebaiknya Anda konsumsi atau Anda makan pada saat berbuka puasa. Dan saya akan membagi ke dalam 3 kategori ya. 3 kategori. Pertama adalah apa yang sebaiknya dikonsumsi pada saat Anda membatalkan puasa. Yang kedua, apa yang sebaiknya Anda konsumsi pada saat makan pembuka. Dan yang ketiga adalah apa yang Anda konsumsi pada saat makan besar. Kita mulai dari yang pertama, apa yang sebaiknya Anda konsumsi pada saat membatalkan puasa. Artinya pada saat terdengar azan maghrib atau pada saat buka puasa pertama. Kebanyakan orang biasanya begitu terdengar adzan maghrib mereka langsung minum, kemudian minum yang manis-manis dan bahkan makan makanan yang besar. Saya sendiri tidak menyarankan itu dengan berbagai macam pertimbangan. Ya, pertama, pada saat berbuka puasa itu artinya organ tubuh kita atau organ pencernaan kita itu baru saja beristirahat dari pagi sampai sore. Jadi memberikan mereka pekerjaan-pekerjaan yang berat sekaligus besar tentu akan mengagetkan. Karena itu saran saya sebaiknya yang dikonsumsi pada saat buka puasa atau pada saat membatalkan puasa adalah minumlah air mineral. Minum air mineral 1 atau 2 gelas. Kalau bisa airnya air yang hangat. Itu lebih bagus untuk Anda. Dan kemudian bagi Anda yang kepengen menjalankan sunnah, Anda boleh mengkonsumsi kurma. Kurma 3 butir lah. Nah, kurma sendiri ada banyak jenisnya dan saya menyarankan adalah kurma yang benar-benar kurma. Artinya bukan kurma yang sudah diperam dengan gula sebagaimana banyak beredar di masyarakat. Nah, untuk memilih kurma terbaik, saran saya adalah carilah kurma-kurma yang ada mereknya ya, bukan kurma-kurma curah yang tidak jelas asal-usulnya. Contoh, kalau saya sendiri, saya biasanya menggunakan kurma, misalnya kurma mezol, terus kemudian kurma ajwa atau kurma nabi, atau rutop, kurma yang masih muda gitu ya. Nah, itu lebih bagus untuk dikonsumsi. Dan konsumsinya juga nggak usah banyak-banyak, sekitar maksimal 3 lah gitu ya. Seringkali kita mencoba untuk sunnah, tapi ternyata makannya sampai 10, sampai 15 gitu. Itu bukan sunnah lagi, karena sunnahnya adalah ganjil, sekitar 1, 3, atau 5. 3 menurut saya sudah cukup. Jadi pada saat terdengar adzan maghrib atau pada saat buka puasa, minumlah air mineral 1 sampai 2 gelas, usahakan hangat, dan setelah itu makanlah kurma sekitar 3 buah. Ini tidak wajib, kalau toh Anda tidak punya kurma juga tidak masalah. Nah, kalau Anda sudah melakukan ini, artinya Anda sudah mengirim pesan, mengirim sinyal kepada lambung Anda, kepada organ pencernaan Anda bahwa setelah seharian mereka beristirahat, mereka kita persiapkan untuk bekerja. Jangan langsung dikasih pekerjaan berat tanpa diingatkan terlebih dahulu. Sekarang yang kedua, menu yang dikonsumsi pada saat makan pembuka. Nah, saya biasanya begitu membatalkan langsung sholat maghrib ya. Jadi setelah minum air mineral dan sedikit kurma langsung sholat maghrib. Dan setelah sholat maghrib inilah kemudian saya akan mengkonsumsi makanan-makanan pembuka. Masih bukan makanan-makanan yang berat yang saya konsumsi. Biasanya saya akan mengkonsumsi misalnya alpukat, terus kemudian mengkonsumsi agar-agar atau rumput laut, itu boleh ya. Agar-agar ataupun alpukat dengan santan, dengan pemanis. Pemanisnya bukan dari gula ya,
tetapi pemanis menggunakan stevia misalnya, atau menggunakan sukralos juga boleh. Itu manis tapi tidak memberikan kalori dan tidak menaikkan lonjakan gula darah. Atau kalau lagi lapar banget misalnya, saya biasanya akan makan telur yang direbus, atau telur yang didadar, atau telur yang dibuat apa sih yang digoreng kayak di hotel itu namanya lupa. Telur seperti itulah. Intinya makanan tapi dia belum terlalu berat. Buah alpukat juga boleh dikonsumsi di menu pembuka ini gitu ya. Tapi di menu pembuka ini saya menyarankan sebaiknya masih belum makan besar. Jadi masih hidangan-hidangan pembuka. Nah setelah itu akan tiba kemudian kita sholat isya, sholat raweh gitu ya. Nah setelah sholat isya dan sholat raweh baru kita akan masuki di yang ketiga, yaitu menu makan besar. Nah ini penting banget. Kalau pada saat makan besar, saya menyarankan Anda sebaiknya mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak mengandung gula tinggi atau tidak membuat lonjakan gula besar-besaran. Contohnya adalah makanan-makanan kayak karbohidrat, kemudian nasi, mie, roti, dan lain sebagainya, apalagi sirup, es campur, dan lain sebagainya, itu semuanya tinggi gula atau menaikkan kadar gula. Kalau itu terjadi, lonjakan gula besar-besaran, maka otomatis tubuh akan menciptakan hormon insulin dalam jumlah besar gitu ya. Dan otomatis nanti lonjakan-lonjakan gula ini akan dikonversi menjadi lemak badan. Jadi lemak badannya bukannya bertambah, bukannya berkurang, tapi justru semakin bertambah. Karena itu saya menganjurkan makanlah makanan-makanan yang paling sedikit mengandung gula dan paling sedikit menaikkan kadar gula. Contohnya adalah makanan-makanan yang dari hewan. Kalau yang saya konsumsi biasanya ayam, entah itu dibakar, entah itu digoreng, bisa ikan, bisa bebek, terus kemudian bisa telur juga gitu. Intinya semuanya makanan-makanan yang dari hewan. Semua bagian dari hewan selama dia halal dan Anda nyaman makannya nggak masalah. Jadi kalau misalnya Anda suka kulitnya silahkan. Kalau saya sendiri jarang ya. Misalnya Anda suka jeroannya, silahkan. Tapi meskipun saya tidak merekomendasikan. Karena menurut saya bagian hewan yang lain itu masih lebih layak untuk dimakan gitu ya. Terus kemudian untuk bumbu-bumbunya, saya biasanya menggunakan bumbu-bumbu yang minimalis. Misalnya hanya menggunakan garam, menggunakan lada, menggunakan butter. Atau kalau toh digunakan bumbu-bumbu rempah juga tidak masalah. Bisa menggunakan jahe, bisa menggunakan lengkuas dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Yang penting adalah tidak tinggi karbohidrat. Jadi makan dagingnya nggak usah pakai nasi, terus kemudian makan ayamnya nggak usah pakai nasi gitu ya. Ini kedengaran aneh, tapi seperti saya sampaikan kemarin, kalau Anda kepengen mendapatkan hasil yang berbeda, tentu Anda sebaiknya juga harus melakukan hal yang berbeda. Kalau selama ini yang Anda makan adalah langsung makan nasi dan lain sebagainya, dan berat badannya nggak turun, berarti kan itu bukan solusi yang pas gitu. Jadi kita challenge, kita coba hal yang baru, apakah dia work atau tidak. Kalau dia efektif, ya bisa dilanjutkan, tapi kalau nanti misalnya nggak efektif, ya nggak usah gitu ya. Jadi itulah 3 menu buka puasa versi saya. Anda boleh setuju, boleh enggak. Saya rangkum lagi. Pertama, begitu terdengar adzan maghrib, batalkan puasanya dengan minum air mineral, usahakan hangat, dan kemudian makan sedikit kurma, 1, 3, atau 5, dan kurma yang bermerek, bukan kurma curah, untuk memastikan bahwa itu benar-benar kurma, bukan kurma yang sudah diperam dengan gula yang rasanya over manis dan kadar gulanya tinggi banget. Kemudian setelah adzan maghrib, setelah sholat maghrib maksud saya, Anda bisa mengkonsumsi menu-menu pembuka seperti alpukat, cincau, terus kemudian es campur misalnya dengan beberapa buah yang kemarin sudah saya sebutkan seperti stroberi, alpukat, dan lain sebagainya, dengan pemanis tanpa kalori seperti stevia dan sukralos. Baru setelah sholat isya atau setelah sholat raweh, Anda boleh makan besar yang menunya adalah menu-menu hewani. Ikan, ayam, dan lain sebagainya. Kalau mau ditambahkan sayur juga boleh, sedikit sayur dari daun, batang, dan bunga ya, seperti daun singkong, daun pepaya, boleh
kangkung, bayam, dan lain sebagainya semuanya boleh. Tapi sedikit saja porsinya, tidak sebanyak lauknya. Dan hindari tetap makanan-makanan yang tinggi karbohidrat dan tinggi gula. Selamat mencoba, nanti kita lihat apakah 1 minggu menerapkan cara ini berat badan Anda turun, perut buncit Anda menyusut atau tidak. Kalau misalnya tidak menyusut, tinggalkan, tapi kalau misalnya ada hasilnya, Anda bisa melanjutkan sampai di hari 30. Saya doakan Anda berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Andika Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.